kita akan membahas Toyota Innova tahun 2013 Matic seri G. Kita akan membahas untuk bagian eksterior terlebih dahulu. Untuk Innova seri G tahun 2013 akhir keluaran bulan November, mobil ini sudah memakai grill barong dengan kombinasi chrome ada di bagian grillnya. Kemudian untuk sen sebelah kanan kiri sudah terdapat lampu sen. Untuk spion ada di lampu sen, terus ada list, kemudian handle yang sudah ditutup dengan chrome, namun ini variasi. Untuk di bagian samping tidak ada perubahan yang berarti dari seri-seri sebelumnya. Sedangkan untuk di bagian belakang, karena ini all new terakhir, maka sudah ada garnish memanjang yang juga chrome dengan emblem Innova, dan spoiler yang sudah ada lampu remnya. Untuk eksterior tidak ada perubahan yang signifikan dari seri sebelumnya, hanya terdapat perbedaan di sisi grill bagian depan yang terlihat lebih lebar ke bawah, dan juga sudah terdapat fog lamp. Untuk tampilan dari segi kaki-kaki, memang mobil ini sudah tidak standar. Kalau dari sepengetahuan saya, ini adalah velg dari Alphard ANH 10. Jadi Alphard generasi pertama menggunakan profil ban 215 65 ring 16 sorry. Jadi mobil ini kalau dilihat dari belakang atau dari depan akan terlihat sangat gagah karena memang tapak bannya lebar sekali. Dan juga posisi mobilnya jadi lebih tinggi daripada Innova standar dengan ring 15. Dan memang untuk penggunaan velg Alphard di Toyota Innova itu plug and play, jadi langsung dimasukin aja tanpa ada perubahan apa-apa. Kira-kira demikian untuk review dari sisi eksterior Innova G tahun 2013 all new facelift terakhir. Kita akan membahas untuk bagian dalam dari mobil ini. Mulai dari bagian setir, mobil ini udah dilengkapi dengan dual SRS airbag, yaitu di bagian setir dan ada di bagian sisi penumpang. Kemudian untuk panel instrumennya masih seperti Innova lama dengan kombinasi jarum RPM untuk panel kecepatan dan indikator transmisi karena mobil ini menggunakan transmisi Matic. Untuk audio mobil ini kebetulan sudah diganti dengan aftermarket, jadi diganti dengan head unit Cina, bukan lagi aslinya. Kalau untuk panel AC semuanya masih model putaran, cuman sudah bukan model, karena 2013 jadi sudah bukan model yang kompor gas seperti tahun 2010 2009. Sudah ada pembaruan dengan warna dashboard yang yaitu warna krem, yang dimana terdahulunya itu warnanya warna hitam semuanya, jadi tidak ada warna krem. Kemudian perbedaan dengan varian V, kalau di sini hanya ada jam, jadi tidak ada average MID seperti di varian tipe V. Kemudian
Untuk tombol jendelanya itu auto hanya di bagian supir saja. Kemudian di bawah sini ada indikator alarm, dan satunya lagi sebelah kanan itu adalah settingan untuk spion kanan kiri, jadi bisa diatur dari situ. Dan untuk tombol sensor parkir letaknya ada di bawah tombol AC di sebelah sini, di sebelah lighter. Untuk di bagian depan tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau untuk posisi duduk sendiri, mobil ini sangat-sangat ergonomis ya, sangat worth it untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama atau kita nyetir jarak jauh. Kita hidupkan dulu mesinnya. Mobil ini ditenagai dengan mesin kode 1 TRFE dengan tenaga mencapai 136 HP. Itu dicapai dengan RPM di 4000 RPM baru tercapai tenaga seperti itu, sebesar itu. Karena memang secara matematis memang mobil ini tidak menghasilkan tenaga yang begitu besar, namun untuk perkotaan cukup lah. Jadi memang tidak bisa menghasilkan tenaga yang meledak-ledak, cuman kalau untuk sehari-hari masih cukup. Jadi memang tidak dikhususkan untuk kebut-kebutan, istilahnya begitu. Memang family car yang mengejar keluasan lapangan, keluasan kabin. Intinya ya memang dibikin untuk keluarga banget. Jadi ya mungkin desain dari Toyota tidak memberikan tenaga yang besar untuk mobil ini dan mengejar untuk efisiensi bahan bakar, walaupun secara tes tidak juga irit untuk Matic ini, walaupun sudah dilengkapi dengan mesin baru dengan double VVT-i di tahun 2013, namun juga konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu irit. Kalau dari tes saya sih, dia tuh karakternya untuk VVT-i yang zaman sekarang itu kalau untuk jarak dekat itu memang lebih irit daripada terdahulunya. Tapi kalau sudah dipakai untuk jarak jauh, konsumsi BBM-nya sama aja, sekitar 17, 18 dalam kota. Kalau untuk luar kota mungkin 110, 111 ya, antara itu. Karena memang dengan tenaga yang kecil, kalau untuk jarak jauh kita lari di atas 100-120 km per jam itu butuh effort dan RPM yang agak tinggi. Jadi dengan RPM tinggi membutuhkan suplai bahan bakar yang lebih banyak daripada mobil yang bisa menghasilkan tenaga lebih besar. Lari 120 mungkin RPM baru 2200 atau 2400. Kalau mobil ini memang di 100 itu RPM nya sudah mencapai 2300, 2400 antara itu. Untuk Matic-nya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan Matic 4 percepatan. Untuk keluasan kabin bagian belakang dapat dilihat, mobil ini sangat-sangat mumpuni untuk keluarga, dan bisa dipakai untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 penumpang kalau dipaksa. Tapi kalau mau nyaman sih ya 7 lah maksimal. Jadi memang untuk penumpang belakang itu tidak terlalu luas, tapi ya tidak bisa dibilang sempit juga untuk kursi bagian belakang. Dan di bagian belakang terdapat 2 cup holder di pintu, ada 2 lagi di bagian belakang. Kalau untuk AC double blower ada di semua sisi, jadi penumpang bagian belakang tidak akan merasa panas. Oke, kita akan tes jalan untuk mobil ini gimana sensasinya. Tapi memang perpindahan giginya itu terlalu pendek menurut saya. Jadi kadang-kadang itu dipakai pelan itu giginya pindah-pindah antara 1, 2, 2 ke 3, nanti balik 2 lagi, balik lagi ke 3, seperti itu. Jadi memang karakternya begitu, dan suara mesinnya juga masuk ke dalam kabin. Oke, kita tes jalan. Untuk suspensi mobil ini bisa terbilang bantingannya sangat empuk ya, bisa dibilang. Tapi kalau empuk banget tidak, kaku pun tidak. Jadi sedang-sedang saja. Jadi
cukup lah untuk keluarga luar kota begitu, masih cukup daripada suspensi yang adik-adiknya yang terkenal keras. Suspensi Toyota Innova masih tergolong lebih empuk dan lebih lembut, sedangkan untuk respon transmisinya seperti yang saya bilang tadi, memang dia agak telat alias ya agak lemot sedikit lah. Jadi tenaga yang dihasilkan juga tidak begitu besar, jadi kita harus benar-benar ngurut. Sebetulnya kenceng juga bisa, cuman alhasil raungan mesinnya seperti yang bisa kita dengar. Nah, raungan mesin itu kedengar sekali sampai ke dalam kabin, karena memang ciri khas mesin Kijang dari zaman dahulu tuh seperti itu. Jadi raungannya itu memang benar-benar seperti tenaga yang disimpan itu besar, tapi sebetulnya begitu kita pakai ya biasa aja lah, nggak terlalu istimewa juga. Cuman semuanya juga cukup lah, nyaman, AC-nya juga dingin, bantingan oke, untuk kapasitas kabin juga lumayan banyak. Recommended untuk dimiliki karena memang mobil ini memiliki harga jual yang masih lumayan tinggi. Untuk sekelas tipe G tahun 2013 seperti ini di pasaran masih dengan harga sekitar mungkin di kisaran 135 sampai 145 juta untuk saat ini, karena memang kalau melihat kondisi pasaran saat ini Toyota Innova itu untuk yang bekas pada khususnya ada kenaikan harga, yang dimana setahun yang lalu mobil ini bisa didapat dengan harga 135 ke bawah sampai 130. Saat ini di pasaran ditawarkan antara 135 juta sampai 140 juta. Jadi memang memiliki Innova itu kalau dibilang istilahnya kita investasi, betul juga. Cuman istilahnya menguntungkan atau tidak, tapi kalau dihitung kita sewa per hari, nanti ujungnya akan ketemu ya ketemu istilahnya layak lah untuk kita perhitungkan. Jadi untuk dipakai dalam jangka waktu lama, depresiasi harganya itu tidak terlalu anjlok seperti mobil-mobil di kelas 1500 selain Toyota ya. Ini saya nggak menyebut merek. Jadi memang suatu pilihan yang bijak. Suatu saat nanti kalau punya mobil, oh pengen punya dana darurat, pengen jual dengan harga yang masih tinggi, Toyota Innova salah satu jawabannya. Salah satu kenapa Toyota Innova dengan harga yang bisa bertahan adalah alasannya adalah dari sisi ketahanan. Jadi mobil ini dari sisi ketahanan mesin dan kaki-kaki itu memang terkenal luar biasa. Jadi mesinnya itu tahan banting badak, istilahnya seperti itu. Jadi jarang ada trouble yang berarti untuk mobil ini. Jadi memang kalau untuk kaki-kaki juga shockbreaker segala macam busing-busing itu memang awet. Jadi istilahnya Toyota itu bikin mobil itu yang endurance-nya bisa tinggi. Salah satunya ya jawabannya ada di Toyota Kijang yang terkenal dari zaman dahulu, itu bandelnya minta ampun. Jadi memang banyak orang memelihara Innova itu karena memang dari sisi bandelnya. Dengan seperti itu dan spare partnya nggak terlalu tinggi harganya, makanya harga jual kembalinya sangat-sangat bertahan. Worth it lah untuk dimiliki. Kalau istilahnya orang mah nggak ada salahnya lah kalau kita hitung pakai mobil per hari nyewa, terus kita beli Innova nanti dijual lagi, itu masih masuk dalam hitungan, karena memang luar biasa harganya, bertahan daripada mobil-mobil yang lain.